Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian. Bertemu kembali dengan saya Ain Hajawiyah di mata kuliah akuntansi perpajakan. Ya, di sini kita akan membahas mengenai materi rekonsiliasi fiskal di pertemuan ke-14 dan ke-15. Ya. Jadi rekonsiliasi fiskal ini akan kita bahas dalam dua materi, dalam dua minggu, ya. Dan pengantarnya sedikit sudah pernah kita singgung di minggu-minggu sebelumnya, yaitu terkait dengan konsep dasar akuntansi perpajakan. Nah, ini lebih detailnya akan kita pelajari di pertemuan 14 dan pertemuan 15 ya, mengenai rekonsiliasi fiskal ini. Baiklah, saya akan slideshow. Oke. Nah, CPMK-nya itu mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep rekonsiliasi fiskal dengan tepat. Tentu implementasinya adalah dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal sehingga mendapatkan nilai pajak terutang dengan tepat. Kemudian, indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami konsep rekonsiliasi fiskal, konsepnya dulu. Kemudian yang kedua adalah mampu melakukan perhitungan rekonsiliasi fiskalnya sehingga pajak terutangnya menjadi bisa terhitung dengan tepat. Oke, manfaatnya apa sih dengan teman-teman mahasiswa mempelajari mengenai rekonsiliasi fiskal gitu? Tentu dengan mempelajari rekonsiliasi fiskal, kita akan dapat menghitung nilai pajak terutang dengan tepat, tidak kurang dan tidak lebih sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kalau kurang, tentu akan ada konsekuensi sanksi, ya. Kemudian kalau lebih, akan ada potensi untuk diperiksa gitu. Jadi jangan sampai kurang atau lebih, harus pas. Gitu. Kemudian kita masuk ke materi ya tentang konsep rekonsiliasi fiskal, di mana teman-teman mahasiswa sudah mendapatkan sedikit materinya, ulasannya di sepanjang perjalanan mengajar kita mulai dari pertemuan pertama gitu. Nah, di sini akan lebih detail membahas mengenai rekonsiliasi fiskal itu sendiri. Nah, dari tabel ini apa sih yang dapat kita simpulkan gitu, atau apa yang dapat dijabarkan dari tabel ini? Di sini kita melihat adanya accounting process atau proses akuntansi yang didasari pada SAK atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Di sisi lain, di sini ada peraturan perpajakan yang mengatur tersendiri mengenai akuntansi di bidang perpajakan. Jadi ada dua aturan yang berbeda, yaitu satu PSAK, yang satu Undang-Undang Pajak atau peraturan perpajakan lainnya, yang menjadikan kedua laporan itu menjadi berbeda. Mengapa berbeda? Karena dasarnya itu juga sudah berbeda. Yang satu PSAK, yang satu Undang-Undang Perpajakan. Kemudian PSAK ini akan menghasilkan neraca atau sekarang kita kenal dengan laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi komprehensif, kemudian ada catatan atas laporan keuangan, kemudian ada laporan perubahan ekuitas ya. Nah, untuk yang lebih banyak dibicarakan dalam rekonsiliasi fiskal adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komersial, khususnya di laporan laba rugi ya. Nah, ini laba rugi komersial gitu istilahnya. Sedangkan untuk peraturan perpajakan itu sebagai dasar pembuatan laporan laba rugi fiskal ya. Jadi mengacu ke peraturan perpajakan. Nah, untuk membuat keduanya itu sepadan atau jadi kita akan membuat terlebih dahulu ya, kalau pendekatan-pendekatannya seperti yang di pertemuan sebelumnya itu kan ada 3 pendekatan dalam membuat laporan keuangan fiskal. Nah, salah satu pendekatannya adalah menggunakan rekonsiliasi, di mana teman-teman di sini pertama membuat laporan laba rugi komersial terlebih dahulu, kemudian dilakukan rekonsiliasi fiskal yang menghasilkan laporan laba rugi fiskal. Nah, rekonsiliasi ini dilakukan dengan menyesuaikan baik itu penghasilan maupun beban disesuaikan dengan aturan perpajakan seperti itu. Nah, rekonsiliasi fiskal itu bisa ada beda tetap dan ada beda waktu atau beda temporer. Di sini bisa menghasilkan koreksi positif ataupun koreksi negatif. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya.
Nah, kalau beda waktu ini akan menimbulkan pajak tangguhan, dan kalau untuk eh, pajak ini itu bukan karena beda waktu ya. Jadi pajak ini itu beban pajak yang dibebankan pada tahun tersebut ya, tidak tergantung pada adanya beda temporer. Nah, ini pajak tangguhan dan pajak ini itu lebih lanjut dibahas di materi PSAK 46. Nah, apa sih yang bisa kita simpulkan dari bagian-bagian ini? Sini disebutkan ya lebih detail mengenai ada dua jenis rekonsiliasi fiskal atau perbedaan yang menimbulkan rekonsiliasi fiskal. Ada beda tetap dan ada beda waktu. Beda tetap adalah perbedaan yang muncul karena ada perbedaan peraturan atau perbedaan prinsip antara prinsip akuntansi dan juga prinsip perpajakan. Sedangkan beda waktu itu hanya muncul karena ada perbedaan periode pengakuan penghasilan dan alokasi pembebanan. Jadi di beda waktu itu sebenarnya dalam beberapa periode itu nanti akan tercover ya, atau akan kembali lagi. Jadi sesungguhnya dalam beberapa periode itu tidak terjadi perbedaan gitu. Tapi kalau di beda tetap selamanya ya akan berbeda. Ya, sebagai contohnya ya, menurut komersial termasuk penghasilan, tapi menurut fiskal bukan termasuk penghasilan, atau bukan objek pajak atau dikenakan dengan PPh final gitu. Contohnya yang bukan objek pajak adalah untuk penghasilan dividen yang lebih dari 25% diterima oleh PT, BUMN, BUMD yang bersumber dari return earning atau laba ditahan seperti itu ya. Dan dikenakan PPh final misalnya pajak atas sewa tanah dan bangunan gitu. Nah, kemudian bisa saja muncul jika menurut komersial itu bukan penghasilan, sedangkan menurut fiskal itu merupakan objek pajak. Kemudian menurut komersial itu merupakan beban, tapi menurut fiskal bukan beban. Ini contohnya adalah misalnya natura ya, komersial itu bisa membebankan misalnya pemberian seragam, kemudian pemberian makan kepada karyawan. Tapi menurut fiskal itu bukan beban jika diberikan dalam bentuk barang. Namun ada juga natura-natura yang bisa dibebankan. Nah, itu nanti ada kriterianya ya. Apa saja natura-natura yang diperbolehkan. Kemudian bisa saja di komersial itu merupakan bukan beban, sedangkan di fiskal itu merupakan beban. Seperti itu. Ya. Berpengaruh pada tahun berjalan, sedangkan beda waktu itu bisa berpengaruh pada tahun berjalan dan tahun mendatang. Nah, beda waktu itu contohnya adalah perbedaan metode penyusutan ya aset tetap. Misalnya menurut fiskal itu kan kita sudah ditentukan ya, misalnya mesin itu maka hanya bisa menggunakan straight line atau garis lurus dan metode double declining atau saldo menurun. Sedangkan di mana di akuntansi itu bisa menggunakan metode apapun sesuai dengan judgment manajemen. Ketika ada perbedaan metode kemudian akan menimbulkan beda waktu. Atau misalnya perbedaan masa manfaat itu juga bisa. Nah, kemudian dari slide sebelumnya kita kan tadi melihat ya ada istilah koreksi positif dan koreksi negatif. Apa sih koreksi positif dan koreksi negatif itu gitu. Jadi baik itu beda tetap maupun beda temporer, keduanya bisa memunculkan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif itu intinya adalah koreksi yang akan membuat pajak terutang menjadi lebih besar, sedangkan koreksi negatif itu akan membuat pajak menjadi lebih kecil gitu. Intinya itu, ketika saudara sudah memegang prinsip itu, maka saudara tidak akan kebingungan menentukan apakah koreksi atau rekonsiliasi fiskal itu bersifat positif ataupun negatif. Gitu. Jadi contohnya ya koreksi positif, ketika laba fiskal bertambah ataupun rugi fiskal berkurang, itu ya betul ya. Dan koreksi negatif itu adalah ketika laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah. Jadi misalnya contohnya ya, saya ambil contoh. Ketika tadi ada penghasilan yang menurut fiskal atau menurut pajak bukan penghasilan. Misalnya dia termasuk dalam kategori dikenakan pajak final. Contohnya adalah penghasilan sewa tanah bangunan. Itu kan kena final ya.
kena pajak final, maka menurut fiskal itu bukan penghasilan. Otomatis penghasilan menurut fiskal menjadi lebih kecil. Ketika penghasilan menurut fiskal lebih kecil, maka laba fiskal pun akan lebih kecil dan pajak yang harus dibayarkan akan lebih kecil. Nah, itu termasuk dalam koreksi negatif. Contoh koreksi positif adalah misalnya menurut akuntansi itu termasuk beban, tapi menurut pajak atau fiskal bukan beban. Contohnya adalah natura ya. Misalnya menurut natura di akuntansi itu kan termasuk beban, tapi natura di fiskal secara umum itu tidak boleh dibebankan, maka harus dikoreksi. Beban natura itu dihapus. Otomatis laba fiskalnya akan menjadi lebih tinggi dan pajak yang dibayarkan menjadi lebih tinggi. Itulah yang termasuk dalam koreksi positif. Nah, kemudian langkah-langkah penyesuaiannya itu pertama dari laba akuntansi ya, bisa kita tambahkan dengan penghasilan yang belum diakui menurut fiskal, kemudian ada penghasilan yang bukan objek pajak itu kita hapus, ataupun penghasilan yang dikenakan pajak final itu kita hapus juga atau kita kurangi, kemudian ditambah dengan biaya deductible yang belum dikenakan ya, misalnya menurut komersial ada beban yang belum diakui, kemudian dikurangi dengan biaya non deductible atau biaya yang tidak boleh dibebankan menurut pajak, kemudian didapatkan penghasilan kena pajak dikurangi dengan ini dikurangi dengan penghasilan PPh final. Ini seharusnya di sini bisa ya. Jadi sama-sama kita kumpulkan penghasilannya dulu, tapi ya seperti ini tetap bisa. Kemudian ditambah dengan biaya 3M penghasilan final. Ya, kemudian didapatkanlah penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, lebih lanjut lagi ini nanti kalau teman-teman menghitung pajak terutang, PKP ini akan dikurangi dengan kompensasi kerugian dan juga kredit pajak ya. Dikurangi kompensasi kerugian dulu, kemudian dikalikan tarif, dapat pajak terutang, kemudian dikurangi dengan kredit pajak akan mendapatkan pajak yang kurang atau lebih dibayar. Nah, ini akan kita lakukan step by step di latihan soal tentang rekonsiliasi fiskal pun dengan nanti tugas yang akan teman-teman kerjakan itu mengenai rekonsiliasi fiskal juga. Seperti itu. Ini kita membicarakan konsepnya terlebih dahulu. Nah, kasus dan pembahasan rekonsiliasi fiskal ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya di pertemuan kita melalui Zoom atau Meet secara sinkronus. Kemudian ini kasusnya ya sudah ada di Elena maupun Google Classroom. Silahkan nanti teman-teman membuka ya, baik itu soal latihannya maupun pembahasannya. Gitu. Jadi kita kan menggunakan problem based learning ya. Jadi kita akan memecahkan masalah. Nanti teman-teman juga akan diberikan tugas terkait masalah yang berbeda, tapi masih terkait dengan rekonsiliasi fiskal. Ya, kesimpulan materi kita adalah rekonsiliasi fiskal itu dilakukan karena ada perbedaan aturan menurut pajak dan juga menurut standar akuntansi. Kemudian item rekonsiliasi itu bisa terdiri dari beda tetap dan juga beda temporer. Kemudian rekonsiliasi itu bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif ketika rekonsiliasi itu akan menghasilkan pajak terutang yang lebih besar, dan rekonsiliasi negatif itu terjadi jika akan membuat laba fiskalnya itu menjadi lebih kecil. Terima kasih, demikian materi mengenai rekonsiliasi fiskal. Jika masih ada yang ingin ditanyakan silahkan melalui chat ya di Google Classroom. Kemudian kita nanti akan bertemu di Zoom ya saat perkuliahan. Itu terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.